A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam matan karangan Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari, innama ajral adza ala aydihim kailan takunu sakinan ilaihim arada ay yuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yushghilaka anhu bi syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kesakitan dari gangguan tangan-tangan mereka atau tangan-tangan orang lain, agar diri kita ini tidak mudah takluk dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menciptakan diri kita mudah bosan terhadap segala sesuatu, agar kita ini tidak ada sesuatu pun yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasihat Abul Hasan Asyadzili, menjauhlah dari kebaikan yang datang kepadamu dari orang lain. Jadi menjauh kebaikan yang datang dari orang lain kepada diri kita, sebagaimana lebih daripada upaya kita ini menjauhkan dari kejahatan orang-orang kepadamu. Jadi menjauhkan diri ini dari kebaikan orang lain, sebagaimana kita ini lebih menjauhkan diri kita ini dari keburukan-keburukan orang lain. Karena kebaikan yang datang dari orang bisa merusak hatimu, apalagi bentuknya pujian. Namun kejahatan yang datang dari orang hanya merusak badanmu saja. Jadi kejahatan orang hanya merusak daripada fisik kita saja. Maksudnya apa? Kebaikan dari orang ialah agar engkau tidak terbiasa bersandar kepada kebaikan mereka atau kebaikan orang lain. Jadi kita ini tidak mudah seolah-olah berpangku kepada orang karena berharap dengan kebaikan orang, tunduk kepada mereka, sehingga buat kita ini tunduk kepada mereka, senang kepada mereka dan berharap kepada mereka, dan akhirnya banyak penuh harapan kita kepada mereka. Kalau itu yang terjadi dalam hatimu, tidak ada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya orang itu. Ada nasihat daripada Imam Abul Hasan Asyadzili. Lihatlah hamba Allah, doanya Abdus Salam bin Mashishi. Wahai Allah, ada orang yang meminta kepadamu, ini doa beliau, agar orang-orang yang ada di sekitarnya tunduk kepadanya. Kemudian engkau gabulkan permintaan itu dan mereka merasa puas dengan apa yang mereka minta. Maka sebaliknya, ya Allah, permintaan saya kepada engkau, ya Allah, jauhkanlah aku dari semua makhluk, agar aku tidak ada untukku, maksudnya jangan, malah dia meminta kepada Allah, jauhkan aku daripada semua makhluk, agar makhluk tidak ada untukku, sehingga aku mengharap kepada sesuatu pun kecuali berharapan itu hanya kepada engkau, ya Allah. Ini doa Abdus Salam bin Mashishi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang memberimu kebaikan, maka segeralah membalasnya dengan seimbang. Bila mana kamu tidak mampu membalasnya, kata Rasul, maka doakanlah dia, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Maksudnya apa, ya mukmin? Agar hati kita ini tidak merasa berutang budi kepada orang itu. Muhammad bin Al-Hasan beliau berkata, Al-Kisah, saya ketika
berjalan-jalan di bukit Al-Lubnan. Tiba-tiba saya melihat seorang pemuda muncul dari gundukan bukit dengan kondisi badan sangat gosong karena diserang angin samum. Pemuda itu tidak tahu kalau ada aku, dan ketika dia melihatku, dia langsung lari menjauhiku. Aku pun langsung mengejar pemuda itu. Ketika sudah kena, dia berhenti dan aku berhenti. Aku langsung minta nasihatnya, dan dia menjawab demikian, berhati-hatilah dengan Allah, karena Allah sangat pecemburu. Dia tidak suka melihat hambanya atau kekasihnya ada yang lain kecuali hanya dirinya sendiri. Dia cemburu. Jangan sampai dalam perasaan ini ada getaran suara hati selain daripada Dia Allah. Barangkali ada orang yang menolong atau membantuku. Di kisah ini pun menceritakan kepada kita bahwasanya jangan sampai hati kita ini berpaut kepada makhluk hingga Allah Subhanahu wa taala cemburu. Jadi jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ini tidak ada. Yang ada makhluk, yang ada manusia. Karena kita penuh dengan pengharapan kepada manusia, akan tetapi kita isi di dalam hati kita ini semata-mata ada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa dia duga-duga. Hanya ada Allah semata dalam hati kita. Ilmu mukmin dalam matan ini mengajarkan agar kenapa? Agar jangan kita berpangku kepada makhluk Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini al-fakir ad-du'in ilallah al-afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.